Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih dengan tutorial Adobe Photoshop dengan tema seperti yang teman-teman lihat ya, yaitu gimana sih kita biasanya kalau mau mendesain kaos, jaket yang gambar polosnya itu sulit dicari di internet ya, ataupun di mbah Google masih ada logonya, tulisannya, desainnya, itu kita bisa menghilangkan dulu. Kalau pengen cari gambar yang polos misalkan, itu cukup mudah teman-teman ya. Baru kita kita ganti dengan logo atau tulisan atau gambar kita ya, atau di mockup misalkan kita mau punya branded atau desain kaos ya teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini teman-teman buka Adobe Photoshopnya. Di sini saya masih menggunakan Adobe Photoshop CS5 yang portable ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman langsung saja di sini saya buka tipe-tipe kaosnya teman-teman ya di sini ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman kalau menemukan kaos di internet misalkan suka yang udah ada desainnya, misalkan ini saya kasih contoh ya, 1 2 3 4, sebenarnya sih macam-macam tapi intinya caranya sama teman-teman ya. Dan ini ada yang polos juga, saya kasih contoh yang ini juga deh, sama ini yang polos ya. Saya buka 5 kayaknya ya. Jadi ini saya coba ajarkan cara menghilangkan dulu ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman di sini mau tipe kaos yang seperti ini, warnanya itunya, tapi di sini ada kita nggak dapat master PSD-nya atau master AI-nya atau Corel ya. Di sini udah ada desainnya dia ya. Jadi kalau misalkan ini kita pakai brush tool teman-teman ya, misalkan ya. Kalau yang awam mungkin ditekan Alt terus ditempel di sini kan, warnanya kan jadi jelek ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu cukup mudah teman-teman ya. Jadi kalau emang menemukan seperti ini kita pancing dulu teman-teman ya. Yaitu kita gunakan dulu clone stem tool dulu teman-teman di sini. Jadi di sini kita kecilkan itu dengan kurung buka kurung tutup. Jadi di sini misalkan kita hapus ujung ke ujung dulu karena space untuk tarik ke bawah itu masih panjang ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini misalkan kita tekan Alt yang di sini, kita tempelkan di sini ya. Terus yang di sini kita tempelkan di sini teman-teman. Yang di sini juga kita stempel yang di sini teman-teman. Dan kalau sudah teman-teman, kita bisa menggunakan yaitu patch tool di sini. Misalkan ya, jadi kita harus benar-benar berkreasi sendiri lah. Nah, kita taruh di bawah, hilang, dan satunya mungkin yang ini. Jadi kalau emang banyak banget, itu kita harus benar-benar dipancing untuk berkreasi ya. Kita tarik ke bawah sini, saya udah pernah ajarin ya memakai ini ya teman-teman ya. Baru yang sini. Nanti kalau udah hilang jadi polos, teman-teman bisa isi dengan desainnya teman-teman ya. Oke, kita taruh sini, yang atasnya kita taruh yang di atas. Dan ini kan enak nih, tinggal tulisan kecilnya ya. Maksudnya space itu apa? Ini kalau kita seleksi seperti ini kita bisa taruh di bawah teman-teman. Space-nya lebih tinggi sebelum ada kotak tadi teman-teman ya. Dan sebenarnya kalau di sini ini senggangannya udah jadi juga. Dan bisa juga teman-teman, yaitu teman-teman menggunakan content aware scale di sini teman-teman, bisa digunakan itu juga teman-teman ya. Jadi di sini sebenarnya banyak cara teman-teman ya untuk penggunaannya di sini. Jadi dan di sini udah hilang teman-teman. Teman-teman tinggal dikreasi aja di sini. Dan ini udah hilang, tinggal dikasih misalkan desain misalkan ya. Saya kasih tulisan desain di sini, misalkan fontnya terserah teman-teman ataupun apa itu ya. Jadi cukup mudah bukan? Jadi kalau emang teman-teman dapat gambar t-shirt yang ada itunya, cara menghilangkan seperti tadi ya. Kita bisa kombinasi yaitu menggunakan clone stem tool kalau emang itu desainnya besar ya teman-teman ya, nggak ada space untuk kita memakai patch tool ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi sendiri ya. Ini salah satu contoh ya. Oke, ini kita hapus dulu teman-teman.
Terus yang kedua teman-teman di sini misalkan teman-teman pengen membuat apa ya, t-shirt jersey kesebelasan sepak bolanya teman-teman atau olahraga yang lain ya. Kalau teman-teman menemukan gambar tipe kaos yang ada di internet tapi udah ada logonya, udah ada branded mereknya, tapi di sini teman-teman suka dengan teksturnya atau tipenya ya, tipe jersey ini, teman-teman bisa gampang banget, cara ngilanginnya juga mudah ya, seperti yang tadi teman-teman. Kalau ini kan kecil nih, space-nya masih banyak ya, biru ke bawah, jadi teman-teman bisa aja langsung memakai patch tool di sini, diseleksi, langsung ditaruh ke bawah dan hilang teman-teman ya. Tinggal logonya di sini teman-teman taruh aja yang di sini dan hilang. Tinggal dikasih misalkan nih saya buat punya logo YouTube ya, misalkan ini cuman buat contoh aja teman-teman. Logonya teman-teman bisa ditaruh di sini. Misalkan jadi itu cara menghilangkannya ya. Lalu teman-teman bisa didesain sendiri ya. Terus misalkan kalau mau ngerubah logonya itu terserah teman-teman, misalkan seperti ini, terus dikecilin lagi misalkan, terus di sini juga mereknya misalkan ya, Nike misalkan. Ini buat contoh aja. Jadi intinya cara menghilangkan cara itunya itu seperti yang tadi teman-teman ya. Oke, ini misalkan seperti di sini kita taruh di sini. Dan ini udah selesai. Teman-teman bisa di branding dengan mendesain kaos sendiri ya. Cukup mudah teman-teman ya. Jadi nggak perlu takut kalau emang teman-teman dapat gambar atau t-shirt yang nggak polos di internet, tapi teman-teman suka dengan tekstur atau warna yang ada diketemukan. Dan ini salah satu contoh lagi, ini lebih mudah lagi ya. Misalkan di atas teman-teman ini kan kaosnya udah polos nih, tapi masih ada tulisan soft style, ada Gildan mereknya ya. Jadi di sini teman-teman tinggal mudah aja, di crop aja di sini, di crop segini teman-teman, di enter. Lalu di sini teman-teman yang tulisan soft style ini kan apa ya, backgroundnya putih ya. Jadi kita tinggal tadi memakai clone stamp tool atau pakai patch tool. Kalau kali ini kita menutupnya dengan brush tool ya, yaitu dengan yang hard. Di sini teman-teman bisa dibesar kecilkan dengan kurung buka dan kurung tutup. Tinggal ditekan ALT yang putih, teman-teman bisa disiram di sini teman-teman ya. Dan misalkan teman-teman mau menghilangkan apa itu wajahnya, janganlah. Kalau ini kan brandingnya nggak ada kelihatan wajahnya. Terus di sini teman-teman tinggal kasih tulisan aja teman-teman ya, dengan font yang terserah teman-teman. Mungkin mau desain kaos YouTube misalkan, terus di sini dikasih misalkan alamat websitenya misalkan ya, youtube-nya teman-teman.com. Terus di sini kita kasih bold aja kecil, terus di sini juga kita kecilkan dengan transform atau CTRL plus T ya. Nah, dan di ini udah jadi teman-teman. Cukup enak ya, cukup mudah sebenarnya. Dan di sini juga ada kaos seperti ini, teman-teman misalkan suka ya. Caranya gampang, cukup seperti yang tadi. Apalagi ini merah semua, cukup mudah. Teman-teman pakai patch tool langsung aja, nggak usah pakai clone stamp tool seperti yang tadi ya. Tinggal taruh ke bawah dan udah hilang. Terus kita yang di atasnya lagi teman-teman, kita tarik ke bawah lagi dan dia udah hilang teman-teman ya. Tinggal putih-putihnya ini sebenarnya apa ya, cukup mudah aja sebenarnya. Yang putih-putih ini tinggal teman-teman kreasi aja di sini ya teman-teman ya. Sebenarnya di sini udah hilang teman-teman. Dan itu cara mudah tinggal ditempelin misalkan di sini desain seperti yang tadi, fontnya terserah teman-teman. Misalkan di sini cukup mudah, tinggal dibuatin mockupnya, tinggal di print ke percetakan. Jadi ini kita kasih contoh seperti ini yang tadi. Dan yang kalau seperti ini teman-teman bisa bisa dihapus backgroundnya dulu di sini, di Magic Eraser Tool dulu, baru di sini teman-teman menghilangkan tangannya cukup mudah teman-teman. Kita bisa menggunakan patch tool langsung di sini teman-teman ya.
Misalkan ini jersey juga ya, jersey juga misalkan langsung aja tarik ke bawah teman-teman dan udah hilang. Gimana kalau yang sisi lengannya Bang Oji? Gampang. Teman-teman tahan CTRL ya, tahan CTRL, tekan di kiri keyboard dan di sini akan terseleksi yang t-shirt jersey-nya ini teman-teman. Teman-teman tinggal mainkan yaitu di create clone stamp tool di sini, dibesar kecilin dulu. Misalkan yang ini ya, kita bisa hilangkan aja dulu yang ini, terus yang ini teman-teman ya, terus yang ini juga sebenarnya cukup mudah teman-teman ya. Kalau kita sering banyak-banyak berkreasi di Photoshop itu sebenarnya cukup mudah. Dan ini udah hilang, tinggal yang sisi sebelah kiri teman-teman kita bisa mainkan dengan clone stamp tool di sini ya. Cukup mudah sebenarnya ya. Kita harus berkreasi aja, dipaksa berkreasi. Kalau teman-teman nggak nyoba skill Photoshopnya dengan banyak filter ataupun editan di sini, dan ini udah hilang teman-teman ya. Dan cukup mudah, baru teman-teman bisa dikasih dengan tulisannya teman-teman ya, desain seperti yang tadi. Untuk font misalkan terserah teman-teman. Misalkan di sini kita ganti warna hitam misalkan, cukup keren kan kalau emang kita ganti sendiri teman-teman. Dan ini tinggal ditaruh di percetakan. Oke, segitu saja teman-teman, semoga bermanfaat tentang tutorial kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.